Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta diklat kepala perpustakaan sekolah yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pertama kita, yaitu strategi perpustakaan sekolah, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh narasumber Bapak Dr. Agus Supriyana. Namun sebelum kami mempersilakan materi pada hari ini kita mulai, adalah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti disampaikan oleh pemateri dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan dan dapat berguna bagi Bapak Ibu, terutama untuk aplikasinya di dalam perpustakaan sekolah. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Baik. Baik, Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, saya akan mengenalkan secara singkat pengajar atau pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu nama Dr. Agus Supriyana M.Hum. Beliau adalah pustakawan ahli Madya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu, beliau juga adalah kepala subkoordinator perencanaan pendidikan dan pelatihan. Jadi, Bapak Ibu dimohon untuk selama mengikuti materi yang dibawakan beliau, mohon dicatat apa yang mungkin akan Bapak Ibu tanyakan, dan nantinya Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Setelah nanti disetujui atau diperbolehkan oleh host, maka Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Dan nanti Bapak Agus akan menjelaskan melalui tutorial online, dan nantinya materi ini dapat Bapak Ibu lihat kembali di LDK melalui rekaman Zoom. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Supriyana M.Hum. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Ari, Pak Dwi Ari yang sudah menyemangati kita pagi-pagi hari ini untuk bisa menyambut pagi ini dengan kita bergabung bersama untuk belajar. Terima kasih Mas Ari. Pak Ari, terima kasih banyak. Iya. Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar jelas ya? Dengar Pak? Dengar ya? Oke, baik. Iya, semuanya ada 32 orang. Baru masuk 32 orang, berarti baru 30 ya Pak Ari ya? Jumlah Ini totalnya ada 40 Pak Gus. 40 ya, berarti 10 belum masuk ya. 10 ya, 10 lagi orang sambil menunggu teman-teman kita. Iya, ini masih ada yang bocor kelihatannya apa? Oh iya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, bocor dari kita sendiri. Maaf ya. Oke, baik Bapak sekalian, sambil menunggu teman-teman kita yang jumlahnya pasti 40. Ya, ini baru 33, berarti ada 31 yang baru hadir. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, bergembira dan senang sekali saya pada hari ini bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang siap untuk melakukan perubahan dalam tugasnya, ya, mengelola perpustakaan dan memimpin perpustakaan. Ya, jadi terima kasih sekali dari kami. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang memiliki basic pendidikan perpustakaan, dan kepala perpustakaan sekolah kebiasaannya kebanyakan adalah diambil dari guru-guru yang biasanya kekurangan jam pelajaran, terus kemudian jam pelajarannya itu digunakan untuk membantu mengelola perpustakaan sekolah. Dengan demikian maka barangkali
ada hal-hal yang menyangkut ya dunia perpustakaan, khususnya adalah dalam ilmu pengetahuan perpustakaan dan salah satunya adalah manajemen perpustakaan, itu yang barangkali masih belum dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, namun demikian keikutsertaan Bapak Ibu sekalian untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpustakaan saja sudah membuat kami bangga, dan mudah-mudahan setelah mendapatkan setelah selesai ya mendapatkan semua pembelajaran tentang perpustakaan dalam diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2022, pada saat ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian meningkat kompetensinya, ya meningkat kompetensinya khususnya dalam pengelolaan perpustakaan, khususnya dalam bagaimana melayani pemustaka supaya mereka terpuaskan, memiliki kepuasan gitu ya, memiliki kepuasan, dan terus kemudian menjadikan perpustakaan itu sebagai salah satu pusat sumber belajar gitu ya. Jadi di tengah banyak ramainya sumber-sumber informasi lain, maka perpustakaan harus hadir sebagai sebuah lembaga atau sebagai sebuah tempat di mana memiliki kepercayaan gitu ya, memiliki kepercayaan bahwa disitulah informasi-informasi yang baik bisa didapat. Untuk itu, maka kemampuan kita sebagai pengelola perpustakaan itu dituntut sangat untuk lebih kompetitif, gitu ya. Salah satunya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian, dan saya juga, kebetulan saya juga pustakawan, maka kita belajar, kita sharing, kita berikan beberapa pengalaman-pengalaman, ya baik pengalaman yang bersifat teoritis maupun praktis di kelas kita, begitu Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian ini dalam pembelajaran andragogi, pendekatan pembelajaran andragogi, kalau misalnya di sekolah mungkin pedagogi ya, dalam pendekatan andragogi semua peserta yang terlibat, semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran itu bisa menjadi narasumber gitu ya, bisa menjadi sumber informasi. Nah, itu bedanya mungkin dengan di pedagogi ya. Jadi barangkali ketika misalnya dalam proses pembelajaran ada teman-teman Bapak Ibu sekalian memiliki masalah gitu ya, memiliki masalah atau persoalan dalam kegiatan rutin mengelola perpustakaan. Nah, terus kemudian ada salah satu peserta yang memang pernah memiliki persoalan yang sama, terus kemudian bisa memecahkan persoalan itu, bisa berbagi. Nah, bisa berbagi, bisa menjadi narasumber bahwa misalnya memberikan tips-tipsnya ya, bagaimana menyelesaikan persoalan gitu. Nah, sebagai sebuah organisasi yang tumbuh berkembang pesat ya, jadi perpustakaan itu memiliki kemungkinan untuk selalu berubah baik misalnya dari sisi penambahan koleksinya, ya sisi prasarana-prasarananya, kemudian pemustakanya, teknologi segala macam. Nah, perubahan-perubahan ini baik dalam sisi organisasi maupun internal maupun eksternal sangat membutuhkan sebuah pencermatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian nih ya, sebagai manajer, sebagai kepala perpustakaan sekolah. Keren kan? Manajer gitu ya. Nah, seorang manajer maka harus memiliki kompetensi dalam bidang manajemen ya. Manajemen yang mungkin ngetop gitu ya, dan sering didengar prinsip-prinsipnya, yaitu adalah yang diperkenalkan oleh Terry, yaitu POAK. Ya, jadi prinsip manajemen POAK: planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, jadi setidaknya Bapak sekalian tahu gitu ya prinsip-prinsip kalau ingin melakukan manajemen. Maka prinsip manajemen adalah planning, perencanaan, bagaimana merencanakan, bagaimana membuat visi, misi, ya, tujuan, sasaran, bahkan kebijakan, gitu ya. Terus kemudian program, kegiatan, sampai terus kemudian bisa membuat penganggarannya, RAB-nya, gitu ya, supaya terus kemudian
dalam perencanaan itu sebagai sebuah pedoman yang nantinya akan kita jadikan sebagai tolok ukur ya bekerja dan mencapai keberhasilan dari kerja tersebut supaya kinerjanya betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ada organizing pengorganisasian. Pengorganisasian itu termasuk bagaimana ya membuat struktur, bagaimana menempatkan orang-orang ya the right man on the right place gitu ya. Orang yang misalnya ada di jabatan apa, terus kemudian bisa melihat kebutuhan struktur organisasi seperti apa ya, misalnya harus ada administrasi, harus ada bagian lain-lainnya gitu ya, dan bisa menempatkan dan bisa melihat kira-kira orang atau siapa yang bisa didudukan di sana. Kemudian setelah organizing adalah actuating. Actuating itu menggerakkan. Jadi melaksanakan apa yang sudah direncanakan, melaksanakan juga menggerakkan bagaimana orang-orang yang sudah ditaruh ya, ditempatkan di beberapa pos-pos tempat yang memang sesuai dengan kapasitasnya, bagaimana menggerakkan mereka, karena manajemen atau seorang manajer itu dia ditugaskan bagaimana menggerakkan orang, mencapai tujuan dengan menggerakkan banyak orang, gitu ya, melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat. Nah, terus kemudian setelah pelaksanaan, actuating, setelah menggerakkan, setelah kegiatan itu berjalan, maka ada sebuah kegiatan terakhir dari manajemen adalah apa? Agus, C-nya itu cek adalah ya. Pak Agus, mohon izin. Sudah share screen belum Pak Agus? Mohon izin. Oh, belum, nanti ini mungkin masih nanti. pembukaan. Baik, nanti ya. baik. Makasih Pak. Nanti setelah ini baru akan saya share screen ya. Terima kasih Pak Dwi sudah mengingatkan. Ya, jadi controlling adalah yang sifatnya pengevaluasian, menilai apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai, apakah berhasil, apakah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kita nilai, oh ternyata ini tidak tepat sasaran, ini tidak mencapai persentase pencapaian tujuan misalnya ya. Dari situ nanti kemudian ada kegiatannya juga membuat pelaporan gitu ya, bisa menilai dan memberikan penjelasan ya, kira-kira mengevaluasi, menilai yang sudah dilaksanakan itu sampai sejauh mana. Nah, nanti mungkin kita akan dalam proses pembelajaran ini kita akan menyangkut hal-hal seperti yang saya tadi bilang, setidaknya manajemen, prinsip-prinsip manajemen yang kita kaitkan dengan kegiatan perpustakaan. Untuk itu, ya, maka beberapa yang ingin kita capai, ya, beberapa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran ini itu adalah ya bagaimana Bapak Ibu sekalian meningkat ya kapasitasnya, kompetensinya dalam memanage sebuah perpustakaan. Nah, ini sudah kelihatan, saya sudah share screen-nya. Sudah terlihat ya? Pak Gus. Sudah terlihat ya? Terlihat. Oke, nah, iya, ini barangkali saya, ya, ini tadi sudah. Sekarang kita ada pada Diklat Manajemen Strategis Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 tahun 2022. Ya, nama saya Agus Supriyana, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dwi. Nah, ini saya tinggal ya saya perkenalan dulu ya, barangkali sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Ya, nama saya Agus Supriyana, saya tinggal di Bogor, Jalan Ayani. Barangkali ada yang dari Bogor? Ya, dari Bogor ya. Saya lahir di Banten, tepatnya 54 tahun yang lalu. Ya, 55 ya, 55. Ini bukan 54. Nah, ngurang-ngurangin aja ya, biar kelihatan muda. Ya, terus kemudian saya adalah pustakawan madya. Nah, HP saya bisa ditulis kalau misalnya memang barangkali perlu ya, 0815 9868 103. Nah, barangkali ini ada yang konsultasi atau apa gitu. Nah, terus kemudian juga di tempat saya, di tempat kita Pusdiklat ini, kita juga punya majalah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin
senang nulis ya tentang kediklatan, kepustakawanan, dan barangkali yang memang sudah punya tulisan gitu bisa kirim ke saya atau bisa lewat WA ya artikelnya, atau bisa juga lewat email saya di asupriana@yahoo.com. Ya, kami tunggu. Ini barangkali ada yang suka menulis, silakan, dan mudah-mudahan bisa kita bayar ya, satu lembarnya itu 100.000. Lumayan kan kalau misalnya ada 10 lembar berarti 1 juta. Lumayanlah untuk bisa nraktir teman-teman makan bakso. Ya, kalau misalnya ada bisa langsung ke HP saya ya lewat WA atau ini ke asupriana@yahoo.com. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan saya sebetulnya yang kemarin masa pandemi ya lebih saya banyak lakukan ya, macul lah ya, segala macam, naik sepeda, ngomong cucu gitu ya, terus kemudian olahraga bersama keluarga, anak dan istri. Nah, terus kemudian juga ngikan, kita dulu pernah punya ngikan tapi kemudian karena pandemi akhirnya ini, terus kemudian saya juga suka nyanyi ya nih. Nah, inilah kegiatan saya, beberapa kegiatan saya yang saya lakukan. Selain ya barangkali juga mengajar dan bekerja di Perpustakaan Nasional di Pusdiklat. Ya, oke ya. Ya, nih ada sebuah phrase, do more of what makes you happy. Lakukan apa saja yang membuat kamu bahagia, tapi tentunya yang tidak merugikan orang lain ya. Kalau kamu bahagia dengan membaca buku, maka teruslah lakukan lebih membaca buku. Gitu. Sama seperti kita pada hari ini, lakukan sebuah kegembiraan ketika kita ada dalam sebuah pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita pelajari bisa terekam dengan baik dan bisa kita ingat sebagai sebuah kebaikan. Ya, oke. Nah, Bapak sekalian, setelah saya tadi agak sedikit panjang menceritakan tentang manajemen, maka pada diklat kali ini, manajemen strategis perpustakaan sekolah, kompetensi dasar yang ingin kita berikan, ya, Bapak Ibu sekalian, agar terbekali dengan pengetahuan tentang prinsip dasar manajemen seperti kita sudah jelaskan di awal. Ada prinsip-prinsip manajemen, ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Terus kemudian juga kita akan bicara, ya, akan sharing informasi juga tentang peran dan fungsi manajer perpustakaan. Bapak sekarang sebagai kepala perpustakaan sekolah termasuk dalam tataran seorang manajer, ya, ada di manajemen. Gitu. Nanti apa sih perbedaannya antara manajemen atau manajer dengan orang yang bukan manajer gitu ya? Pasti ada perbedaannya. Bapak sebagai pribadi dan Bapak sebagai seorang manajer itu ada bedanya. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana sih manajemen strategis perpustakaan itu, ya, bicara tentang strategis itu apa sih gitu. Ya, strategi kita juga pernah dengar gitu ya, ada yang strategi, ada yang kata strategis. Ya. Nah, kemudian beberapa indikator keberhasilan dari pembelajaran ini, pertama kita menginginkan dari Pusdiklat, dari kurikulum yang kita buat, ya, bahwa Bapak sekalian memiliki pengetahuan dasar dalam mengelola perpustakaan secara mandiri. Kalau sudah pengetahuan tentang manajemennya, ya, setidaknya lebih meningkat, ya saya tahu Bapak sekalian pasti sudah banyak juga ya memiliki pengetahuan tentang manajemen, gitu. Tapi mungkin masih umum gitu ya. Nah, nanti barangkali coba kita akan bicarakan tentang manajemen perpustakaan. Dan hal ini kita maksudkan supaya Bapak sekalian lebih bisa secara mandiri mengelola perpustakaan. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan memberikan pelayanan jasa perpustakaan dengan lebih terarah. Ya, berbicara panjang lebar tentang perpustakaan, maka pada akhirnya tujuan perpustakaan adalah bagaimana memberikan pelayanan. Ini sebagai muara ya, sebagai muaranya dari kegiatan perpustakaan, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan. Ya, gitu ya. Nah, pelayanan yang memuaskan seperti apa nanti akan juga kita bicarakan, dan juga akan dibicarakan
oleh pengajar-pengajar lain dengan materi-materi yang berbeda pula. Ya, ini untuk sebagai pengantar saja bagaimana mengelola perpustakaan. Inilah yang disebut dengan manajemen strategis perpustakaan. Baik, Bapak sekalian. Nah, sebelum kita melangkah jauh, kita coba lihat. Ini ada dasar-dasar manajemen. Ada seorang pakar atau ahli dalam quote-nya bilang bahwa manager is both composer and conductor, gitu ya. Manager itu dia adalah melakukan dua fungsi sebagai komposer, pencipta, gitu ya. Nah, kalau dalam lagu gitu ya, komposer itu pencipta lagu, and conductor, conductor yang melaksanakan lagu itu, gitu, yang mendrive, ya, yang mendrive, conductor. Jadi kalau misalnya dalam sebuah orkestra, Bapak sekalian orkestra musik gitu ya, ini kan ada tuh ya, kalau mungkin Erwin Gutawa atau dulu almarhum Irang Maulana, terus kemudian dan lain-lain ya, ya dalam sebuah konser musik kan ya biasanya mereka komposer itu membuat partiturnya, terus kemudian nah partitur itu nanti akan dibagikan kepada semua yang memegang instrumen, dan nanti juga ya si manajer itu Erwin Gutawa katakanlah ya, dia menjadi konduktor di depan, mengatur ya, misalkan sering dilihat gitu ya, ya pakai apa, megang tongkat gitu ya. Nah kadang-kadang mengatur suara bass kecil, kemudian suara bass besar, nanti yang menonjol suara melodi. Nah, dia itu mengerti semua instrumen dan kapan instrumen itu harus menonjol dan kapan instrumen itu tidak menonjol. Nah, manajer juga itu memiliki tanggung jawab seperti itu. Harus sebagai komposer ya, bisa merencanakan gitu ya, tapi juga bisa sebagai konduktor, bisa melaksanakan sebagai tadi actuating tadi, menggerakkan gitu ya. Makanya ya lumayan berat lah yang menjadi seorang manajer. Nah, tapi kalau misal tahu ilmunya, mudah-mudahan Bapak sekalian bisa melaksanakan dengan baik. Nah, pimpinan suatu organisasi atau unit yang bekerja bersama dengan anggota, Bapak sekalian, terus kemudian punya anak buah atau punya rekan-rekan yang bekerja di unit perpustakaan sekolahnya, yang dikoordinasinya untuk mencapai sasaran organisasi yang ditetapkan dan disepakati bersama. Itu yang disebut dengan manajer. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian adalah seorang pimpinan suatu organisasi atau unit yang ada di perpustakaan sekolah. Ya, yang terus kemudian bekerja bersama dengan anggota organisasi, ya misalnya baik 1, 2, 3 ya. Jadi kalau disebut organisasi itu sebuah kerjasama yang dilakukan lebih dari 1 orang. Kalau cuma 1 orang belum organisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang itu disebut dengan organisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum punya anak buah atau belum punya teman yang bekerja di perusahaan sekolah itu harus punya teman supaya bisa disebut sebagai sebuah organisasi. Untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, itu seorang manajer. Jadi memimpin dia ya, memimpin sebuah pekerjaan. Kemudian manajemen itu sendiri apa? Upaya bersama pengelolaan suatu organisasi. Jadi upaya bersama, tidak sendiri ya. Bagaimana mengelola sebuah organisasi ya yang dilakukan oleh pimpinan, oleh Bapak Ibu sekalian beserta anggotanya. Ya nanti misalnya ada yang anggotanya itu ada yang tenaga teknis perpustakaan, misalnya ada yang di bagian layanan, ada yang di bagian pengadaan gitu ya, ada yang di bagian perawatan misalnya ya gitu. Nah bersama mereka kemudian untuk mencapai sasaran organisasinya apa sih sasarannya gitu ya, yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Jadi yang ditetapkan sebagai bersama itu ada dalam perencanaan, dalam prinsip manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Gitu ya. Jadi yang sudah direncanakan gitu ya, terus kemudian dilakukan, terus kemudian dikontrolling. Nah, kita masih dalam fase manajemen gitu ya. Oke. Oke, baik. Nah, sekarang antara karyawan dan manajer apakah sama? Tidak tentunya ya. Ini pasti tidak sama.
antara karyawan dan manajer. Apakah sama? Tidak. Tapi Bapak juga bisa melakukan dua fungsi, di samping sebagai manajer tapi juga sekaligus menjadi karyawan, ya. Nah, karyawan itu dia bekerja, tanggung jawabnya terbatas pada pekerjaan sendiri. Ketika Bapak sebagai manajer memberikan tugas, ya, membagi tugas gitu ya kepada beberapa bawahannya. Nah, bawahan ini melakukan pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Bapak. Bertanggung jawab pekerjaan sendiri. Dan kinerja ditentukan oleh seberapa baik mencapai target yang ditetapkan oleh organisasi, oleh dalam ini oleh manajemen, oleh manajer, oleh Bapak misalnya, ya. Nah, terus kemudian kalau Bapak sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai seorang manajer, kinerjanya itu merepresentasikan, memperlihatkan kinerja suatu kelompok. Kalau kelompok berarti lebih dari satu, banyak orang. Berarti mempertanggungjawabkan semua kelompok, ya, semua orang dalam kelompok kerja Bapak, atau unit atau divisi atau departemen. Ya, untuk itu maka salah satu kompetensi yang mesti atau keterampilan yang dimiliki adalah bagian mengkoordinasikannya, membuat kerjasama antara beberapa sumber daya yang ada di perpustakaan, ya, itu ada di perpustakaan. Jadi berat, ya, sementara harus juga menampilkan representasi sebagai pribadi, tapi juga representasi dari kelompok kerja yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi tanggung jawabnya pasti lebih besar dan butuh kemampuan atau keterampilan untuk mengkoordinasikan. Bagaimana misalnya mengkoordinasikan orang-orang di bawah Bapak Ibu sekalian yang berbeda, ya, berbeda latar belakang pendidikannya, berbeda karakteristiknya, gitu ya. Nah, itu memang sebuah pekerjaan yang unik. Dan dengan begitu maka biasanya banyak masalah yang muncul karena perbedaan tersebut, tapi dengan kemampuan kepiawaian manajemen yang Bapak Ibu sekalian miliki, maka biasanya, ya, itu bisa terselesaikan. Apalagi dengan otoritas, ya, ada otoritas atau kewenangan yang diberikan lewat SK yang sudah ditandatangani oleh atasan Bapak sendiri, itu dengan kewenangan itu, SK itu, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sesuatu sepenuhnya, gitu ya. Jadi tanpa ada keraguan, ya kan, diberikan kewenangan tadi. Nah, itu harus diingat, ya, bahwa lakukan sesuatu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan. Jangan nggak enak nanti kalau sini karena, tapi kalau udah kewenangan sudah enak, ya, gitu. Oke. Nah, peran dan fungsi manajer, ya, peran dan fungsinya, manajer ini sangat sentral, pengungkit dari sebuah keberhasilan, sebuah perencanaan atau pelaksanaan kegiatan. Bahkan seorang ahli ekonomi, Peter Drucker, ya, bilang bahwa dalam ekonomi yang kompetitif, kualitas kinerja dari para manajer menentukan kesuksesan bisnis. Ya, ini mungkin dari yang lembaga profit, keuntungannya adalah tadi uang, ya, dalam bentuk materi, tapi dalam non profit dari Bapak Ibu sekalian kerja di perpustakaan sekolah itu adalah profitnya adalah bagaimana bisa melayani pemustaka secara memuaskan. Itu profitnya, memuaskan. Itu ya, jasa. Nah, jadi kesuksesan bisnis, ya, perpustakaan itu juga ditentukan oleh seorang manajer. Mereka benar-benar menentukan kelangsungan hidup bisnis. Jadi proses kerja rutinitas yang ada di perpustakaan itu sangat ditentukan oleh seorang manajer, gitu ya. Karena kualitas dan kinerja manajer, nah, bicara kualitas maka bicara tentang kemampuan, bicara tentang kapasitas, bicara bagaimana unjuk kerja, bicara tentang kinerja. Adalah satu-satunya keuntungan efektif. Jadi di sini posisi manajer yang berkualitas
produktivitas ya betul-betul sangat menentukan keuntungan yang efektif yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam ekonomi yang kompetitif. Ini kalau bicara ekonomi, tapi kan kalau dalam bicara jasa, ya itu juga aslinya adalah nanti jasa. Jadi tugas manajer, ya dalam hal ini adalah kepala perusahaan sekolah, dia sebagai penentu agenda, dia sebagai pengembang jejaring, bagaimana membuat jaringan, bagaimana membuat kerjasama, gitu ya. Bagi penentu agenda itu bagaimana membuat sebuah perencanaan dan memiliki pandangan yang luas. Memiliki pandangan yang luas dalam konteks ini, ya belajar dan membaca buku, belajar mandiri itu juga salah satu upaya untuk memiliki pandangan yang luas. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai kepala perusahaan sekolah, saya pikir terfasilitasi ya untuk lebih mudah mengakses informasi baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk tercetak. Ya buku-buku yang ada di perpustakaan Ibu sekalian kan bisa juga menjadi bahan bacaan, begitu ya. Nah, pustakawan sebagai manajer adalah tugasnya mengkoordinasikan sejumlah pekerjaan yang ada di perpustakaan, ya perusahaan sekolah. Apa sih pekerjaan rutin perpustakaan itu? Ada pengadaan, ya ada pengelolaan, termasuk pengklasifikasian, mengkatalogisasi segala macam. Terus kemudian ada pelayanan, ya melayani, bagaimana mengkoordinasikan pelayanan. Terus kemudian juga satu lainnya adalah melakukan perawatan terhadap koleksi. Nah ya, jadi itu jadi sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi perpustakaan adalah tadi pengadaan, pengelolaan, pelayanan, dan perawatan. Jadi bagaimana bisa sebagai manajer bisa memadukan itu ya, bertanggung jawab terhadap pekerjaan perpustakaan rutin perpustakaan tadi. Gitu. Nah, sistem organisasi perpustakaan ini sangat unik dan ya sama seperti organisasi lain sebagai organisasi yang tumbuh. Kalau pernah membaca atau mendengar tentang Ranganathan, ya salah seorang tokoh perpustakaan disebut sebagai bapak perpustakaan dunia, Ranganathan bilang bahwa setiap buku itu pasti ada pembacanya, setiap pembaca pasti itu ada bukunya, gitu ya. Dan kedua kondisi inilah yang terus kemudian sangat memungkinkan untuk organisasi perpustakaan itu tumbuh, ya tumbuh berkembang. Karena kenapa? Tadi melihat kebutuhan orang pemustaka itu apa sih, gitu ya. Dan terus kemudian buku-buku yang ada ini di dalam perpustakaan itu untuk siapa sih? Nah, hal seperti ini makanya ada penambahan koleksi, ada pengadaan segala macam. Terus makin tambah besar, butuh ruangan, butuh sarana prasarana segala macam, maka butuh manajemen yang handal. Ya. Nah, ada budaya organisasi, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa faktor-faktor lingkungan eksternal dan internalnya itu bisa dipadukan. Ya, ada internalnya, ya ada budaya organisasi, ada kepemimpinan perpustakaan, ya. Terus kemudian ada juga kerja rutin perpustakaan, ya di samping kita juga harus memperhatikan faktor eksternalnya, ya ada pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi, dan kehidupan lainnya, ya sebagai fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perpustakaan, ya untuk melayani itu. Nah, terus kemudian dari inilah sistem organisasi perpustakaan inilah, maka dengan kepemimpinan ya yang Bapak punya di perpustakaan, maka tujuan perpustakaan itu akan dicapai. Ya, maka budaya organisasi misalnya jujur, kerja keras, semangat, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan pekerjaan. Dan nilai-nilai ini tadi semangat, jujur, kerja keras segala macam gitu ya, itu harus terus digemakkan dan terus digerakkan oleh seorang manajer. Supaya kenapa? Roda
dari bisnis perpustakaan itu atau kegiatan rutin perpustakaan itu bisa terus berjalan, ya, dan terus kemudian tujuan yang sudah ditetapkan, misalnya tujuannya ya, memberikan layanan yang memuaskan kepada perpustakaan, itu bisa tercapai, gitu ya. Jadi pada posisi ini, ya, kepemimpinan perpustakaan di sinilah Bapak Ibu sekalian mempunyai fungsi dan peran yang sangat kritis bagi pencapaian tujuan perpustakaan, ya. Dengan kepemimpinan di perpustakaan ini Bapak Ibu sekalian bisa mengkolaborasikan nih ya sistem organisasi di perpustakaan ini, ya. Ya, ada budaya organisasi, ada kegiatan rutinnya, ada pengadaan, ya, pengolahan dan lain-lain. Ya, jadi harus bisa mencermati kira-kira kekuatan yang ada di dalam organisasi itu apa, ya. Oke. Nah, nih dalam kegiatan manajemen itu biasanya selalu dibarengi dengan kegiatan administrasi. Nah, apa sih perbedaannya antara administrasi dengan manajemen? Nah, ya. Jadi administrasi itu menurut Herbert Simon kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama. Ya, jadi orang-orang yang bekerja sama itu kegiatannya disebut dengan administrasi. Ya, nah, pekerjaannya. Jadi pekerjaannya, kegiatannya. Kemudian menurut Sondang keseluruhan proses kerjasama, proses kerjasamanya itu juga termasuk dalam administrasi, kegiatan administrasi antara dua orang lebih yang didasarkan atas rasionalitas, atas alasan-alasan yang masuk akal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ya dalam perencanaan gitu ya sebelumnya. Nah, manajemen ya bisa dibedakan adalah proses pembangunan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi lebih kepada proses membuat ide-ide gitu ya yang terus kemudian nanti akan diterapkan dalam administrasi, dalam kegiatan. Jadi bilang bahwa manajemen adalah proses atau kerangka kerja ya, kerangka kerja. Kerangka kerja itu bisa dokumen, ya, bisa SOP, bisa segala macam yang melibatkan bimbingan atau pengarahan. Ada bimbingan dan pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Ya. Terus kemudian HLC bilang koordinasi dari semua sumber daya, pengkoordinasiannya ya dari semua sumber daya melalui proses perencanaan. Nah, ya. Kalau manajemen proses perencanaan, pengorganisasian, terus kemudian memimpin, menggerakkan tadi ya, dan mengawasi atau mengontrol untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi manajemen adalah proses awal yang mulai dari perencanaan, ya, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pemantauan itu disebut dengan manajemen. Ya, F. Stoner sama saja proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi yang puak tadi. Jadi jelas ya. Jadi kalau administrasi itu lebih kepada misalnya pencatatan, itu kegiatan administrasi juga kerjasama gitu ya, itu yang dilakukan dalam prosesnya itu disebut dengan administrasi. Jadi ada administrasi pasti ada manajemen dan begitu sebaliknya. Ada manajemen pasti juga ada administrasi. Karena kalau manajemen saja tidak ada administrasi maka tidak akan terlaksana sebuah kegiatan, gitu ya. Jadi hanya teori tapi tidak ada praktek istilahnya begitu ya. Jadi kalau misalnya manajemen itu adalah teorinya ya dan administrasi adalah prakteknya. Itu kasarnya begitu ya. Oke, biar supaya lebih mudah. Nah, ini manajemen perpustakaan. Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu lah ya beberapa istilah tentang perpustakaan. Perpustakaan apa sih? Perpustakaan itu ada yang bilang Herbert ya tempat, gedung atau ruangan ya itu bicara tentang ruangan. Terus kemudian perpustakaan itu apa sih? Perpustakaan juga bisa dibagi sebagai buku-buku dan bahan-bahan pustaka lainnya, baik tercetak maupun terekam, gitu ya. Nah, terus kemudian perpustakaan itu apa sih? Bisa juga bicara tentang unit kerja yang memiliki SDM, ruangan, ya, dan koleksi yang secara khusus, ya, bahkan dibilang sampai 1000 judul. Kalau belum 1000 judul berarti belum dibilang sebagai perpustakaan, ya. Terus kemudian juga bicara tentang unit kerja yang berdiri sendiri, gitu ya, perpustakaan itu. Dan terus kemudian menurut Undang-Undang 43
ya tahun 2007 tentang perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis dan karya cetak, karya tulis yang ditulis naskah-naskah gitu, dan karya cetak yang dicetak buku-buku segala macam, dan atau karya rekam yang direkam, ya direkam ya misal pakai kaset, direkam oleh CD misalnya ya, terus kemudian oleh lain-lain yang microchip misalnya ya, yang baku dengan sistem yang baku, punya sistem yang baku dia, sistem baku ada atau standar. Misal standar pengelolaan gimana, standar pengolahan seperti apa, standar maintenance seperti apa, standar layanan seperti itu, ada standarnya, standar bakunya. Guna memenuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan apa? Kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Ya, jadi untuk siapa? Untuk para pemustaka. Jadi memiliki fungsi, jadi perpustakaan itu memiliki fungsi pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi, gitu ya. Itu perpustakaan. Nah, terus kemudian kalau begitu disandingkan dengan manajemen perpustakaan, apa sih manajemen perpustakaan? Manajemen perpustakaan adalah pengolahan atau pengelolaan perpustakaan, bagaimana mengelola perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip manajemen, ya seperti tadi saya bilang yang ada POAK segala macam. Jadi itu bagaimana perpustakaan dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen. Apa manajemen perpustakaan? Ya, perpustakaan adalah bagaimana perpustakaan dikelola dengan prinsip manajemen. Apa prinsip manajemen itu? Prinsip manajemen diantaranya adalah prinsip perencanaan, prinsip pengorganisasian, prinsip penggerakan atau updating, dan prinsip pengawasan. Ya, oke. Nah, kemudian sebagai seorang kepala perpustakaan nih, seorang manajer perpustakaan, tanggung jawabnya apa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian bertanggung jawab bagi menciptakan tujuan, sasaran, dan rencana. Jadi harus bisa membuat perencanaan yang harus dicapai oleh perpustakaan secara keseluruhan, baik dalam jangka panjang, menengah, dan pendek, gitu ya. Ya bisa kalau jangka panjang misalnya dalam bentuk visi, misi, menengah misalnya dalam bentuk tujuan, sasaran, ya, program, kegiatan, bagaimana bisa membuat kebijakan, bagaimana kebijakan koleksi, bagaimana kebijakan pengadaan. Nah nanti ini akan diajarkan oleh instruktur yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian juga harus memastikan bahwa ada program-program dan kegiatan dan mekanisme kerja pelaksanaannya di perpustakaan itu seperti apa ya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Terus kemudian bisa memastikan juga bahwa ada tenaga ya, tenaga SDM, ada anggaran, ada perlengkapan. Nah, ini menjadi urusan Bapak Ibu sekalian juga nih. Tanggung jawab ini. Dan prasarana-sarana yang harus ada. Ya meskipun bukan Bapak Ibu sendiri yang menyediakan, tapi Bapak Ibu sekalian lewat analisisnya, lewat perencanaannya bisa membuat ya sebuah perencanaan. Oh ini perlu ini perlu prasarana, ini perlu tenaga sekian gitu, untuk melakukan ini. Ya, dan itu dalam jumlah yang cukup. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa membuat laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan itu. Harus bisa mengevaluasi, ya misalnya bersama kepala sekolah gitu ya, bisa mengevaluasi bagaimana kegiatan perpustakaan selama ini, gitu ya. Jadi itulah, jadi dengan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan, ya, prinsip-prinsip manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Nah, ini tanggung jawabnya itu harus dilakukan. Ya, nah ini prinsip manajemen ya, prinsip manajemen. Nah, yang kita biasa mungkin mendengar dan sering dilakukan, dan dalam konteks Indonesia juga banyak melakukan, meskipun prinsip-prinsip manajemen itu banyak, bukan hanya POAK saja, bukan hanya yang diperkenalkan oleh George Terry saja, tapi ada yang diperkenalkan oleh Fayol, ya, oleh O'Donnell, oleh William Newman, dan oleh Luther Gulick. Tapi kita menggunakan yang POAK, ya, POAK yang diperkenalkan oleh George Terry.
Jadi POAK itu prinsip manajemen terdiri dari planning, perencanaan, organizing, yang ini nih POAK ini, terus kemudian pengorganisasian, actuating, pelaksanaan atau penggerakan gitu ya, kemudian controlling, pengendalian. Ini prinsip-prinsip ini yang akan kita pakai. Nah, sementara ini mungkin Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mendalami prinsip-prinsip manajemen yang dipegang oleh pakar-pakar manajemen yang ada, silakan ya mencari bukunya. Ini juga ada. Nah, cuma kita akan mempelajari prinsip manajemen berdasarkan POAK yang dipegang oleh Terry. Nah, ya. Nih, dalam manajemen perpustakaan, perencanaannya itu apa aja sih? Ya, perencanaan itu termasuk ada rencana kegiatan dan sasaran yang akan dicapai di perencanaan kegiatan. Ya, nanti misalnya mulai dari nanti ada bikin analisis SWOT-nya, bagaimana bicara tentang kekuatan, kelemahan, ya, bagaimana terus kemudian apa sih kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa sih kemudian dari faktor eksternalnya itu, tantangan, peluang dan ancamannya itu apa saja sih, gitu ya. Nah, nanti di sini bisa membuat sebuah kegiatan dan sasaran. Kemudian pengorganisasian termasuk pembagian tugas pokok dan fungsi, ya, masing-masing sumber daya yang ada itu dalam pengorganisasian. Jadi Bapak Ibu sekalian harus bisa ya mengorganisasikan dan membuat juga job description untuk teman-teman yang ada di bawahnya berdasarkan kompetensi ya yang dimiliki oleh masing-masing SDM. Mempengaruhi atau pemberdayaan atau actuating termasuk memotivasi. Jadi juga bagaimana menggerakkan itu ya, mengactuating itu bisa bagaimana motivasi teman-teman sekalian gitu ya, bisa dengan kepemimpinan, dengan komunikasi ya kepada kelompok kerja, ya, terus kemudian bagaimana juga membiasakan dengan budaya kerja atau budaya organisasi ya, supaya etos kerja juga bisa bisa terus bisa dimiliki gitu ya. Semangat kerja, bagaimana semangat kerja juga bisa terus kemudian dimiliki oleh semua orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus punya kepemimpinan, ya, harus bisa bermotivasi, harus bisa memiliki komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu dia prinsipnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan orang berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu sekalian tentang orang tersebut, dengan kebutuhan orang tersebut, gitu ya. Jadi komunikasi nanti akan lancar dan komunikasi tidak menimbulkan friksi atau persoalan. Ya, nah, ada pengendalian juga. Jadi manajemen perpustakaan termasuk evaluasi kinerja dan akuntabilitas, standar mutu atau kualitas produk dan jasa dan pelaporan. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam pengendalian dalam prinsip manajemen yang terakhir harus bisa mengevaluasi kinerja perseorangan, kinerja organisasi gitu ya, yang dilihat mungkin dari penetapan indikator kinerja atau tujuan keberhasilan dari organisasi tersebut. Ya, bisa bertanggung jawab, akuntabilitas, ya, kemudian bisa juga menerapkan standar mutu. Standar mutunya apa sih? Misalnya standar mutu ISO, standar untuk layanan ya, standar kerja yang lainnya itu banyak, ISO berapa 2000, ISO berapa segala macam ya, atau kualitas produk dan jasanya itu juga ada. Ya, nanti kalau untuk perpustakaan itu ada standar SNP namanya Standar Nasional Perpustakaan ya, untuk sekolah itu ada di Perka Perpustakaan Nasional nomor, saya lupa ingat, tapi kalau tidak salah nomor 9, 10, 11 ya untuk sekolah dan perguruan tinggi tahun 2017. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam situ ada standar koleksi, standar sumber daya manusia, standar IT-nya, standar ruangan segala macam, nanti bisa dipelajari. Nah, itu juga barangkali bisa jadi bahan ke penentu kebijakan di sekolah gitu ya, supaya bisa mengetahui bahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan perpustakaan dan supaya perpustakaan punya kontribusi yang baik, maka perpustakaan berkualitas itu apa sih? Setidaknya memiliki standar nasional perpustakaan yang sudah digariskan oleh Perka, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.
ya, yang tadi standar koleksi, standar sarana prasarana dan lain-lain. Itu bisa untuk berdebat misalnya gitu ya dengan untuk kebutuhan perpustakaan. Ya. Oke. Nah, ini prinsip manajemen ya, tadi perencanaan satu rumusan yang akan dicapai. Jadi perencanaan itu adalah sebuah rumusan yang Bapak Ibu sekalian buat ya. Rumusan itu berisikan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai apa. Ya. Yang termasuk dalam perencanaan itu adalah kebijakan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Kemudian prosedur dan metode serta proses tata kerja dalam menyelesaikan pekerjaan itu juga termasuk dalam perencanaan. Nah, ini harus punya nih, harus punya kebijakan, harus punya prosedur, tahu prosedurnya bagaimana gitu ya, prosedur pengelolaan perpustakaan, prosedur pengolahan seperti apa. Misal pengolahan itu mulai dari pengadaan beli buku, buku itu dia prosedurnya seperti apa gitu ya kan, pengadaan apakah harus didahului misalnya dengan analisis kebutuhan dulu misalnya. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya mau pengadaan nih langsung beli buku misalnya gitu. Tapi harus lihat dulu ya, ada langkah-langkahnya. Misalnya apa sih yang dibutuhkan? Bagaimana cara mengetahui kebutuhan itu seperti apa? Gitu ya. Nah, itu ada prosedurnya dan metodenya juga ada, metode yang dilakukan. Ya. Kemudian ada program kerja dan jadwal pelaksanaan. Ya, Bapak Ibu sekalian juga harus bisa buat program kerja dan jadwal pelaksanaannya itu seperti apa? Ada pentahapannya. Misalnya program kerja itu terdiri dari beberapa kegiatan. Ya, kegiatan program kerja pengadaan misalnya contoh ya. Program kerja pengadaan koleksi atau peningkatan jumlah koleksi. Nah, itu kegiatannya apa saja tuh? Kegiatannya ya. Kegiatan misalnya satu, analisis kebutuhan, kedua pembelian gitu ya, pengolahan. Nah, itu nanti dari program itu nanti ditentukan kegiatan 1 2 3 4 5 itu kapan saja dilaksanakannya. Ya, jadwal pelaksanaannya. Kemudian anggaran dibutuhkan. Bapak juga harus bisa, Bapak sekarang juga harus bisa menentukan anggaran dibutuhkan. Nah, kalau dalam konteks anggaran APBN ya mungkin ada standar biaya umum atau SBU atau SBM ya, standar biaya minimal. Masukan. Nah, dari situ nanti mungkin dari kegiatan, program dan kegiatan yang Bapak sekalian lakukan itu kan butuh biaya tuh. Nah, dari situ nanti biaya misalnya beli kertas itu berapa, biaya narasumber itu apa berapa gitu ya. Biar kalau misalnya memang ingin melakukan kegiatan di hotel gitu ya, ada full boat, ada half day, ada full day misalnya gitu ya, itu berapa. Nah, nanti itu ada tuh rincian-rinciannya ya, nggak yang dibutuhkan berapa. Harus bisa juga supaya nanti Bapak sekalian rasional ketika misalnya mengajukan kegiatan atau program itu sudah tahu berapa sih kegiatannya untuk apa saja. Nah, Bapak sekalian sudah bisa menjawab tuh ya, sudah bisa menjawab kegiatan untuk ini dari SBM-nya ya, nanti biasanya Departemen Keuangan itu nanti mengeluarkan ya standar biaya umum setiap tahun. Nah, di situ nanti Bapak sekalian bisa ya, bisa lihat. Kemudian ada jaringan, diagram, desain, market. Nah, ini jaringan segala macam ya untuk misalnya melakukan kerjasama dengan perpustakaan lain, karena harus disadari bahwa setiap perpustakaan itu tidak pernah lengkap. Dia biasanya kuat di subjek apa gitu ya. Makanya begitu ada kerjasama. Nah, mungkin juga di sekolah nanti di wilayah Bapak misalnya gitu, Bapak Ibu sekalian punya forum komunikasi perpustakaan sekolah misalnya. Jadi supaya bisa melakukan kerjasama ketika misalnya Bapak Ibu sekalian kuatnya di sosial, ada yang kuat di agama, ada yang kuat di inovasi segala macam, itu bisa berkolaborasi dalam sebuah wadah. Jadi ketika misalnya siswanya atau guru-guru atau ada yang di unit pendidikan itu butuh informasi atau buku, tapi tidak ada, bisa dirujuk ke perpustakaan sekolah lain. Nah, gitu ya. Itu untuk jaringan. Ya. Jadi bisa juga mempelajari dari diagram, desain, jadi bisa membaca diagram ya, diagram atau desain atau market atau pola gitu ya, pola-pola dan model yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi banyak model-modelnya ya. Dan ini bisa mungkin dengan membaca lagi
beberapa metode-metode penyelesaian pekerjaan. Nah, dalam perencanaan itu apa saja sih yang bisa dilakukan? Ya, pada perencanaan seorang manajer harus memastikan bahwa ya di perencanaan ya langkah pencapaian sasaran berdasarkan visi dan misi organisasi. Ya, visi misi organisasi, Bapak Ibu sekalian, karena ada di sekolah, maka lihat juga visi misi sekolah itu apa. Nah, kemudian nanti kalau ingin membuat visi lagi, perpustakaan itu yang harus mendukung visi sekolah tadi. Ya, ya misalnya visi sekolah menjadikan sekolah berkelas internasional misalnya, ya. Untuk berkelas internasional, perpustakaan harus seperti apa nih kontribusinya, dan visinya harus seperti apa. Nah, visinya misalnya menjadi perpustakaan dengan informasi global, misalnya, ya misalnya seperti itu. Jadi kemudian pembuatan tujuan sesuai dengan harapan organisasi induk organisasi sekolah. Jadi tujuannya apa sih nih perpustakaan itu harus melihat ke visi sekolah. Melakukan audit posisi organisasi. Ya, audit organisasi itu kira-kira kelemahan kekuatan kita di mana sih? Apa yang diperlukan pada saat ini oleh perpustakaan? Ya, gitu ya. Jadi mengaudit. Jadi menganalisis lah, gitu ya, menganalisis organisasi ini apa sih yang kita sudah punya, apa sih yang belum punya, apa sih kekuatannya nih kita nih, kelemahannya apa, gitu ya. Nah, kemudian melakukan perkiraan terhadap kebutuhan masa depan, forecasting, meramal kira-kira ke depan nih dengan teknologi informasi yang kita miliki sekarang, itu ke depan perpustakaan sekolah itu harus seperti apa. Nah, jadi meramal atau menganalisis atau mengira-ngira atau ngelamun lah gitu lah ya istilahnya, pengen perpustakaan ke depan akan jadi apa, itu juga penting ya. Tapi ya tentunya ya berbasis pengetahuan ya, tetap berbasis pengetahuan meramalnya. Kemudian upaya penerapannya mengembangkan koleksi. Nah, setelah tahu ada kajian kebutuhan ya, kajian kebutuhan terhadap kebutuhan pemustaka, baru kemudian upaya penerapannya adalah mengembangkan koleksi dan kegiatan berdasarkan survei kebutuhan, melakukan audit perencanaan tahun sebelumnya, kemudian mengupayakan selalu mempunyai target pencapaian, ya, menentukan misalnya tahun ini 100 judul, gitu ya, jangka pendeknya, jangka menengahnya berapa misalnya, 250 judul, jangka panjangnya per 25 tahun misalnya gitu, harus 1000 judul misalnya gitu ya. Kemudian mengupayakan membuat realisasi kegiatan. Nah, teknik pelaksanaannya pengembangan standar ya, di dalam perencanaan itu bisa pengembangan standar, pengembangan petunjuk pelaksanaan gitu ya, ada ACR, terus kemudian ada SOP, membuat SOP itu adalah teknik pelaksanaannya, pelaksanaan perencanaan ya. Kemudian pengorganisasian. Ya, pengorganisasian adalah penstrukturan atau penentuan struktur kerjasama sebagai hasil analisis. Pemilihan dan penetapan staf, ya, orang-orang yang tepat dengan the right man, the right place, kita bilang, ya itu adalah dalam pengorganisasian. Kemudian fungsionalisasi, yaitu penentuan tugas dan fungsi untuk masing-masing orang dan unit satuan kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian juga harus bisa memberikan tugas, ya, supaya orang-orang atau SDM yang sudah the right man on the right place ditempatkan di masing-masing itu, dia memiliki fungsi, ya, memiliki fungsi. Karena tadi diberikan tugas tadi. Nah, kemampuan untuk memberikan tugas juga itu harus dimiliki. Ya, ini pengorganisasian. Nah, bagaimana kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan dalam mencapai sasaran? Itu sebetulnya prinsipnya. Ya, bagaimana kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan. Bagaimana kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan. Tadi prinsip the right man and the right place tadi ya. Kegiatan sesuai dengan kebutuhan, jumlah sumber daya manusia, ya. Jadi jumlah sumber daya manusia juga menentukan kira-kira kegiatan yang kita lakukan ini besar atau tidak. Gitu. Jangan juga kegedean. Nanti kalau kegedean, ya kegiatannya besar, terlalu besar, tapi sumber daya manusianya sedikit, itu justru bukan hasil yang akan kita peroleh, keberhasilan, tapi mungkin kegagalan. Bisa jadi lebih besar pasak daripada tiang. Nah, istilahnya nafsu besar tenaga kurang, gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus seimbang.
Misalnya kegiatan ini butuh SDM-nya berapa. Nah, atau kebalikannya juga, kalau kita tidak ingin menambah SDM, kita menggunakan SDM yang ada saja. Nah, harus diperhatikan tuh, ya pembagian tugasnya juga harus sesuai. Keterampilan dan pengetahuan karyawan serta ketersediaan sumber daya, ya ketersediaan sumber daya dan pengetahuan. Upaya penerapannya pembuatan target pencapaian disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia, ya. Jadi lihat sumber daya manusianya berapa, terus kemudian pembuatan targetnya, ya targetnya juga harus disesuaikan. Ya kalau misalnya ketinggian nanti pada akhirnya memang bisa dievaluasi, atau dalam ada kegiatan monitoring evaluasinya itu bisa diturunkan. Ya, kemudian pembagian tugas sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Nah, makanya butuh misalnya tahu juga misal karyawan ini lulusan apa sih gitu ya. Oh, S1 perpustakaan, S1 ekonomi, oh S1 teknik, oh S1 apa gitu, oh S1 informasi teknologi misalnya gitu ya. Jadi dengan begitu maka bisa menempatkan berdasarkan basis tadi, berdasarkan latar belakang pendidikan misalnya ya. Kemudian perencanaan pelatihan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena berkembang, satu hal yang baru itu juga kadang-kadang harus dilakukan, harus diadopsi oleh kita, maka karena sesuatu yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman atau karyawan, maka si karyawan ini juga butuh untuk diberikan pelatihan. Gitu ya, butuh untuk diberikan pelatihan. Begitu ya. Makanya pelatihan sangat penting. Nah, seperti juga sekarang nih Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan, ya mungkin ada yang baru menjadi kepala perpustakaan sekolah atau belum atau dicalonkan, gitu ya. Karena sesuatu yang baru, maka Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini untuk kemudian tahu bagaimana nanti mengelola perpustakaan, ya. Nah, actuating, ya, jadi pemimpin dalam menggerakkan atau mengarahkan orang-orang atau organisasi, dia ini harus peka terhadap iklim lingkungan. Artinya mau mendengarkan, misal dari bawahan atau dari atasan gitu ya, mendengarkan saran, pandangan, nasihat dan pandangan orang-orang sekitarnya yang tentang berbagai hal yang relevan. Yang penting yang relevan ya. Jadi kalau tidak relevan ya bisa saja menolak, tapi dengan komunikasi personal yang baik. Jadi jangan mentang-mentang misalnya udah jadi kepala perusahaan sekolah nih, berarti semuanya terserah gue nih. Nah, tidak bisa begitu juga ya, karena Bapak Ibu sekalian pasti nanti butuh dengan orang-orang lain yang kemudian orang lain inilah yang nanti akan melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan, bukan Bapak sendiri. Untuk itu maka komunikasi, ya, terus kemudian sikap, ya itu harus dijaga supaya ada harmonisasi hubungan antara Bapak Ibu sekalian dengan bawahan atau teman-teman yang lain. Menjadi teladan, menjadi contoh gitu ya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian membuat aturan jam masuk perpustakaan, jam masuk atau karyawan di perpustakaan itu jam 7.30 misalnya ya. Atau ternyata Bapak Ibu sekalian malah hampir tiap hari jam 9 baru datang. Kecuali memang ada keperluan dinas, ya itu lain masalah. Tapi untuk menjadi teladan, kalau misal menetap 7.30, Bapak Ibu sekalian sebagai kepala perpustakaan itu jam 7.15 harus sudah datang. Gitu. Supaya besok kalau misalnya lebih dulu, maka nanti karyawan yang lain juga nggak akan enak gitu kalau misal dia datangnya jam 8, jam 9 gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah ada di situ. Bahkan mungkin di depan pintu misalnya gitu ya. Bersifat setia kepada janjinya, atasan dan bawahannya. Ya, janji ya, kamu bisa buat janji buat mencapai tujuan itu harus ditepati ya sebisa mungkin. Mampu mengambil keputusan, harus punya kemampuan untuk bisa keputusan. Jadi artinya mampu mengambil keputusan, tapi juga harus mampu konsekuensinya, karena keputusan yang kita ambil biasanya ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu kadang ya akhirnya juga mungkin memberatkan kita biasanya begitu ya. Tapi coba dilihat dulu keputusannya, makanya harus dipertimbangkan supaya juga tidak memberatkan, tapi terus kemudian bisa mencapai tujuan. Artinya harus pandai, cakap, berani mengambil keputusan setelah semua faktor diperhitungkan, gitu ya. Semua faktor diperhitungkan. Jadi keputusan bukan. Tapi biasanya
ada keputusan yang cepat yang bisa diambil karena memang beberapa pengalaman sudah dilalui, gitu ya. Jadi keputusan, nah itu juga memang ada proses mempertimbangkannya itu, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat biasanya karena memang sudah biasa ya mengelola konflik, mengelola masalah. Terus kemudian cepat juga mengambil keputusan. Kemudian pemimpin harus mampu menggerakkan dan memberikan semangat kepada bawahannya. Nah, ini memotivasi ini ya. Bagaimana dengan kata-kata, dengan ide-ide, dan apa misalnya beberapa paraphrase gitu ya yang dimiliki oleh orang-orang besar yang Bapak bisa gunakan gitu untuk memotivasi itu juga bisa. Ya untuk motivasi bagaimana? Ayo semangat misalnya. Sebentar lagi gajian misalnya ya contoh. Gitu atau yang lain Bapak Ibu sekalian mungkin bisa punya ya bagaimana menyemangati orang. Jadi tergantung juga ya masing-masing orang itu memiliki cara yang berbeda untuk bagaimana bisa menyemangati karena objeknya juga berbeda biasanya. Orang yang sering bercanda ya mungkin dengan ada canda-candaan, orang yang serius bagaimana menyemangatinya. Nah, itu. Jadi tergantung bagaimana dan siapa yang kita hadapi. Nah, ini ya. Jadi mengarahkan itu, memimpin dan motivasi pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan, ya salah satunya adalah adanya SOP. Nah, Bapak Ibu sekalian harus bisa dibikin SOP, kerangka kerja ya atau alur atau flow chart gitu, bagaimana harus alur kerja. Karena kan alur kerja SOP yang dibuat, ini orang-orang nanti sudah sepakat, ya disepakati bahwa SOP-nya seperti ini ya. Jadi tidak ada lagi keraguan ketika orang ingin melakukan sesuatu karena SOP-nya tata caranya itu sudah ada dan sudah disepakati bersama gitu ya. Nah, terus kemarin keterampilan berkomunikasi ya. Nah, komunikasi juga ini perlu gitu ya untuk bisa mengarahkan, untuk bisa menggerakkan. Keterampilan komunikasi ini sangat perlu. Nanti Bapak Ibu sekalian juga kalau tidak salah ada ya dapat interpersonal skill ini di pelatihan ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan komunikasi sehingga pesan-pesan yang Bapak Ibu sampaikan ya berupa tujuan, berupa untuk menggerakkan orang-orang supaya bisa bekerja, semangat bekerja itu ada dalam komunikasi interpersonal. Jadi skill komunikasi interpersonal harus dimiliki. Nah, pengawasan yang terakhir adalah pengawasan, prinsip pengawasan. Jadi agar proses dan prosedur pekerjaan dilakukan secara benar dan berada pada jalur yang tepat. Jadi kenapa mesti ada pengawasan? Karena itu tadi harus bisa memastikan ya bahwa proses dan prosedur yang dilakukan itu sesuai ya dengan aturan, dengan prosedur gitu ya. Kemudian hasil atau prestasi kerja yang dicapai benar sesuai dengan rancangan yang ditetapkan. Karena kita sudah membuat perencanaan di awal-awal, dokumen perencanaannya ada, maka pengendalian atau pengawasan ini itu bisa untuk memastikan ya bahwa hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Kalau enggak ada pengendalian, ini memang agak repot. Dan banyak persoalan-persoalan di negeri ini yang kegiatan programnya bagus, kegiatan bagus, tujuannya bagus, tapi karena pengawasan yang nggak bagus, maka tidak mencapai keberhasilan. Bahkan lebih banyak sering kita dengar ada korupsi, kolusi, nepotisme, karena salah satunya adalah itu tadi, karena tidak ada pengawasan yang baik, pengendalian baik. Waktu penyelesaian proyek sesuai jadwal. Nah, dengan pengawasan juga akan bisa terus dipantau. Ya, jadi pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Kemudian penggunaan sumber daya, tenaga manusia, anggaran, bahan-bahan, metode teknik dan ruangan, perlengkapan serta peralatan apakah sudah tepat atau belum? Ya seperti tadi ya. Apakah misalnya mengerjakan ini nih benar apa enggak nih kalau misalnya dikendalikan gitu ya. Ternyata di tengah jalan tuh ada orang yang saling bertukar pekerjaan padahal bukan ini gitu ya, nitip pekerjaan misalnya gitu ya. Kemudian adanya gangguan lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas perencanaan. Ya, ada juga gangguan lingkungan. Jadi dengan monitoring dan evaluasi, dengan pengendalian, maka beberapa gangguan yang mungkin ya pada saat itu terlihat akan bisa diatasi. Gitu ya. Jadi pengendalian atau pengawasan ini sangat penting. Untuk apa? Supaya kegiatan yang sudah direncanakan itu bisa tepat sasaran.
bisa berhasil, bisa mencapai tujuan, gitu ya. Sebaik apapun pelaksanaan, gitu ya. Tapi kalau tidak dikendalikan, nah itu memiliki potensi untuk diselewengkan. Nah, makanya karena banyak kasus-kasus ini ya itu menyangkut korupsi segala macam itu karena kendalian atau monitoring evaluasinya itu tidak kuat. Yang ada rasa nggak enak, yang pakai segala macam, gitu ya. Oke. Nah, ini pengawasan pengendalian itu memastikan semua aspek perencanaan mencapai tujuan dan sasaran, evaluasi dan monitor. Terus kemudian mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Nah, ini biasanya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian setelah tahu yang teridentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, maka ada upaya berkelanjutan, bukan dilakukan sekali saja, tapi upaya yang dilakukan itu berkelanjutan, gitu ya. Misalnya ada misalnya, oh ini si orang ini ternyata dia males-malesan nih, gitu ya, ketahuan ya, kita tegur. Nah, terus kemudian kita perhatikan lagi, salah kita tegur lagi. Jadi jangan cuma sekali gitu ya menegurnya, tapi terus supaya terus kemudian dia bisa bekerja dengan baik. Nah, memang kadang-kadang itu sulit kita lakukan dan mungkin banyak perasaan nggak enak kan dia teman atau segala macam. Tapi dengan komunikasi yang bagus biasanya orang bisa terima meskipun itu teman sendiri, gitu ya. Jadi dengan metode-metode yang kita miliki. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan, ya, yang termasuk dalam pekerjaan pengawasan untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Supervisi dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pimpinan organisasi induk secara teratur. Organisasi induk siapa di sini? Sekolah adalah kepala sekolah, ya, dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan. Kemudian perpustakaan menyediakan fasilitas penyampaian saran dan pengaduan dari perpustakaan. Ada misalnya fasilitas pengaduan, ya, pengaduan. Misal bisa dibikin pengaduan misalnya kotak saran gitu, atau misalnya punya ruangan sendiri untuk pengaduan bisa juga gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada dana ya bikin aja ya, kayak semacam kotak saran gitu, kotak saran. Bagaimana layanan kami pada hari ini? Nah, di situ memuaskankah atau apa? Nanti orang-orang pemustaka itu disuruh untuk mengisi, gitu ya. Terus kemudian ditaruh di dalam kotak pengaduan. Itu bisa juga sebagai kontrol buat kita, ya, sebagai pemacu juga buat kita, ya, apakah layanan kita berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu ya. Jadi untuk mengingatkan kita. Pelaporan kinerja dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induk. Ya, jadi kepala perpustakaan harus bisa bikin pelaporan dan pelaporan ini harus diketahui atau diserahkan kepada kepala sekolah sebagai pembina ya biasanya di perpustakaan sekolah. Itu harus dilakukan ya supaya nanti Bapak Ibu sekalian juga ada yang mengawasi. Jadi target-target yang dicapai juga terdeteksi ya gitu ya oleh atasan. Nah, sekarang kita bicara strategis. Strategis itu apa sih? Tadi manajemen sudah ya. Jadi manajemen perpustakaan tadi sudah. Jadi manajemen perpustakaan adalah kegiatan-kegiatan perpustakaan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Itu manajemen perpustakaan. Maksudnya strategis. Strategi adalah as the skillful employment and coordination of tactics and as artful planning and management. Nah, apa katanya? Ya, jadi strategis adalah sebuah skillful, ya, sebuah keterampilan, gitu ya. Employment and coordination of tactic. Jadi mengkoordinasikan taktik dan sebagai artful planning, perencanaan yang berseni. Gitu. Kalau seni itu kan dia apa namanya sangat dinamis, gitu ya. Jadi strategisnya juga dinamis, gitu ya. And management planning and management. Jadi suatu rencana untuk memimpin suatu angkatan perang. Dulu kata-kata strategi ini, strategi ya strategis biasanya digunakan dalam taktik berperang. Tapi terus kemudian akhirnya sekarang strategis, taktik itu digunakan oleh banyak bidang dan oleh seluruh bidang. Termasuk dalamnya adalah manajemen dan perpustakaan juga pakai strategis itu. Rencana dalam membagi dan mengerahkan kekuatan militer
dan material pada daerah tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Itu strategi. Jadi strategi itu, ya, contoh begini, strateginya memenangkan perang, ya, memenangkan perang itu strateginya kapan sih? Strateginya pada malam hari. Nah, karena ada pilihan nih, apakah kita menyerang pada siang hari, pagi hari, malam hari, sore hari, yang paling efektif mana sih, yang paling strategis? Nah, dari beberapa pilihan ini yang strategis adalah malam atau subuh misalnya gitu, atau dini hari jam 2. Apa pertimbangannya? Kenapa strategisnya? Ya karena pada saat itu orang-orang tidak siap karena lagi keenakan tidur, gitu kan? Nah, keenakan tidur itu, maka biasanya nggak siap tuh, baju perang di mana, ini di mana, gitu kan? Nah, terus kemudian taktiknya, berperangnya misalnya, taktiknya kita bikin menyerang 2 arah, arah belakang, arah depan, atau 3 arah atau 4 arah, 1 arah, 2 arah, 3 arah, 4 arah, ya 4 arah misalnya ya, 4 arah, kiri kanan, samping, atas bawah misalnya gitu. Itu adalah taktik menyerangnya pada malam hari. Gitu ya. Jadi strategi militer selalu didasarkan pada pemahaman kekuatan dan pembidikan posisi lawan. Nah, ini eksternal ya, eksternal. Karakteristik fisik dan medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi. Nah, strategis, dia juga selalu berpikir tentang perubahan yang terjadi. Maka strategi yang kita pasang sekarang untuk besok itu belum tentu strategis lagi, karena perubahan-perubahan tadi. Makanya strategis, ya, itu atau strategi dia kadang-kadang meskipun bisa ditentukan misalnya tahunan, terus kemudian pertengahan atau jangka panjang, gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya sudah lingkungan itu tidak mendukung, maka biasanya harus berubah tuh strategi. Maka ada rencana strategis, gitu ya, yang ada tahunan, ada pertengahan, ada jangka panjang. Itu kadang-kadang belum sampai waktunya, kadang sudah dirubah ya karena itu tadi. Ya, program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Ya, ada program juga, harus ada program. Kemudian pola respon organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu. Yang tadi, ya, ada perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Itu. Nah, manajemen strategis, seni dan ilmu. Nah, kalau seni itu kan dia indah, dia tuh bagus, dia tuh menarik, ya. Kalau kita bicara seni, dia tuh melankolik, dia tuh terdengar enak, gitu kan? Dia tuh bisa memberikan kenyamanan misalnya ya, seni itu. Dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu organisasi perpustakaan mencapai sasarannya. Ya. Jadi seni dan ilmu penyusunan. Ya, seni dan penyusunan apa? Nah, penerapan, penyelesaian keputusan yang dapat memungkinkan suatu organisasi seperti perusahaan mencapai sasarannya, ya, berupa dokumen. Proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya, itu juga disebut dengan manajemen strategis. Seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya, untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Manajemen strategis juga menciptakan peluang baru. Nah, kenapa mesti manajemen strategis? Alasannya orang terus kemudian berpikir strategis. Pertama, karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Ya, seperti tadi misalnya di perpustakaan, cuma 2 orang nih, tapi kegiatannya ini banyak banget nih. Ya, strateginya seperti apa nih? Ya, yang harus kita tentunya nanti melihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, faktor eksternalnya apa, gitu ya. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan daya saing organisasi. Aduh, kita nggak yakin nih sama daya saing, kekuatan bukan kita nih. Strategisnya apa nih? Gitu ya. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. Ya, ada beberapa sumber daya, pas-pasan sumber dayanya gitu. Ya. Sementara apa yang kita inginkan itu tinggi, gitu ya.
Keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu. Jadi ada beberapa pengkoordinasian, ada beberapa keputusan ya yang memang harus dikoordinasikan. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif. Oh, jadi ada beberapa inisiatif yang waduh banyak banget gitu ya. Kita harus memilih dari beberapa inisiatif itu kira-kira yang mana yang harus kita pilih. Nah, kenapa ada manajemen strategis itu seperti itu? Ya. Oke. Nih. Jadi langkah-langkahnya identifikasi masalah, identifikasi dulu masalah. Ya, problem identification, dapat mengidentifikasikan masalah dengan cara melihat gejala-gejala yang ada. Lihat gejala atau fenomena atau gejala-gejala yang ada apa sih gitu ya. Misalnya contoh gejala-gejala itu, aduh ternyata pemustaka dalam hal ini siswa-siswa malas banget gitu ya datang ke perpustakaan, atau gejalanya dilihat lagi buku-bukunya itu sudah tidak menarik, itu gejala. Kemudian pengelompokan masalah, dikelompokkan masalahnya yang ada nih. Setelah kita semua problem kita lihat, dikelompokkan masalahnya. Ya, bisa mengelompokkan masalah-masalah sesuai dengan sifatnya agar mudah pemecahannya. Jadi karena nanti udah dikelompokkan, jadi memecahkan juga gampang gitu, tidak parsial. Kalau dikelompokkan, berarti nanti kelompok ini kita pecahkan masalahnya. Karena kalau tidak dikelompokkan, ini tidak akan selesai nih, gitu ya. Oh ternyata masih ada sisa nih masalah ini, gitu ya. Ini yang beberapa kita selesaikan, tapi ternyata karena belum kita kelompokkan, ada masalah kelompokan juga yang belum diselesaikan. Akhirnya percepatannya tidak bisa kita lakukan. Karena proses abstraksi mampu menganalisis masalah-masalah dengan rencana, dengan mencari faktor-faktor penyebab. Ya, oleh karena itu kemudian kita dituntut untuk lebih teliti dapat menyusun metode pemecahannya. Ya, kemudian penentuan metodenya mampu menemukan metode yang paling tepat untuk penyelesaian masalah. Apa sih metodenya gitu ya? Apa metode dengan komunikasi, metodenya dengan terus kemudian membuat orang ketiga, ya gitu ya. Dengan orang ketiga ataukah seperti apa metodenya, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian ada perencanaan implementasi untuk bisa menerapkan metode yang telah ditetapkan, gitu ya. Ini yang kita lakukan. Nah, terus konsep dasar manajemen strategis. Nah, tadi konsep dasar manajemen strategis sebetulnya kalau Bapak Ibu sekalian pernah belajar SWOT, nah ini sebenarnya SWOT, ya, analisis SWOT. Analisis lingkungan bisnis untuk mendeteksi peluang, opportunities, dan ancaman threat. Nah, konsep dasarnya. Pertama, lihat dulu peluangnya. Kemudian ancamannya. Faktor-faktor eksternal dari perpustakaan itu apa? Kemudian analisis profil organisasi. Ya, kalau tadi kita analisis faktor eksternal berupa peluang ancaman, kemudian analisis juga faktor internal berupa kekuatan yang kita miliki dan kelemahan, strength and weakness. Ya, kita analisis tuh apa sih kekuatan kita? Oh, kekuatan kita ternyata SDM-nya terampil, gitu ya, koleksi banyak, sarana prasarana cukup, misalnya ya. Kelemahannya tapi apa misalnya? Kurang nyaman, apa misalnya gitu ya. Itu nanti Bapak sekalian bisa melihat yang beberapa kelemahan maupun kekuatan. Kemudian formulasi strateginya mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, penekanan lebih diberikan kepada aktivitas-aktivitas utama, antara lain menyiapkan strategi alternatif, pemilihan strategi, dan juga menetapkan strategi yang digunakan. Ya, seperti tadi saya bilang, ada beberapa strategi, dan nanti ketika dilakukan, kalau misalnya tidak berhasil, bisa memakai strategi lain. Implementasi strategi melaksanakan sesuai strategi yang telah ditetapkan. Ya, ditetapkan. Kemudian evaluasi dan pengawasan kinerja. Nah, ini harus dilakukan, meninjau ulang faktor internal dan eksternal saat ini, mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif. Ya, tetap bahwa ini dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen. Terakhir dilakukan
dengan pengendalian atau pengawasan atau monitoring dan evaluasi. Ya. Nih, analisis lingkungan. Nih, analisis lingkungannya. Ya. Ini analisis eksternal, proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ya, tujuan analisis lingkungan ini lingkungan eksternal ya, agar organisasi dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk kesuksesan organisasi. Nah, lingkungan eksternal juga ada komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi perpustakaan maksudnya ya, cenderung berada di luar jangkauan organisasi tidak dapat melakukan intervensi terhadap komponen tersebut atau given. Ya. Jadi, lingkungan eksternal itu tidak kita bisa pengaruhi gitu. Justru kitalah yang terus kemudian bisa menyesuaikan. Ya. Oke. Nah, analisis lingkungan eksternal bisa berupa dari teknologi, ramalan teknologi baru, pemerintah, perkembangan ekonomi, arah perubahan kebudayaan, demografi, ya ada umur, pendapatan, pendidikan, data geografis, dan demografi, kemudian misalnya banyaknya wanita dan laki-laki, populasi, implikasi layanan, ya ini masuk dalam lingkungan eksternal. Nah, manfaat manajemen strategis, menaikkan tingkat keuntungan anggaran, non finansial, dan seterusnya. Nah, ini ekosistem manajemen. Dari sistem manajemen yang kemudian nanti akan menghasilkan sebuah kegiatan perpustakaan di mana manajemen dan administrasi itu berlangsung, ya ada beberapa ini aspeknya nih, ada SDM, ada layanan, ya ini ekosistem itu sebagai sebuah sistem hidup ya. Jadi artinya maksudnya kalau ada saja satu atau dua atau lebih ya aspek-aspek ini yang tidak terpenuhi, maka biasanya terganggu sistem ini. Artinya walaupun bisa jalan ya perpustakaan, tapi biasanya tidak smooth, tidak lancar, banyak gangguan, tertatih-tatih gitu ya. Makanya perlu dipertimbangkan untuk memenuhi semua aspek dalam ekosistem manajemen itu. Ya, di perpustakaan harus ada SDM, harus ada layanan jasa perpustakaan, ya. Kalau ada semuanya tapi layanan jasanya perpustakaan yang nggak ada, dia maka tidak termanfaatkan informasinya. Kemudian ada pengembangan koleksi, ya, pengolahan, perawatan. Jadi pengembangan koleksi ini kalau koleksi itu dia begitu-begitu saja, maka akan ditinggalkan karena tidak current koleksinya ya, tidak memenuhi kebutuhan pustaka. Kemudian ada anggaran perpustakaan, ya. Nah, anggaran juga ini penting untuk menjalankan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang kita buat, kalau tidak ada anggaran, itu tidak akan pernah bisa jalan. Tapi harus aja pemakai perpustakaannya. Ya, ada koleksi, sarana bagus, gedung bagus, tapi nggak dipakai, nggak ada pemustaka, ya sama juga bohong gitu ya. Nah, sarana perpustakaan juga ini juga harus ada ya untuk memfasilitasi kerja pustakawan misalnya ya. Kemudian kerjasama jaringan perpustakaan sangat penting, promosi perpustakaan juga ya untuk memperkenalkan bahwa ini kita kekuatannya di mana nih, kita ada buku baru ini gitu ya, supaya bisa digunakan gitu ya informasi-informasinya. Survei penelitian juga harus dilakukan untuk tadi supaya kita selalu siap dengan perubahan ya. Ini harus ada nih sebagai perpustakaan. Nah, ini matrik analisis SWOT. Ya, analisis SWOT itu sebuah analisis, metode analisis yang digunakan untuk membuat sebuah program dan kegiatan, bahkan visi misi, gitu ya, juga bisa kita buat juga dari analisis SWOT yang kita lakukan. Ya, jadi dalam analisis SWOT itu ada faktor internal, faktor dari dalam, ya faktor dari dalam perpustakaan. Gitu, perpustakaan harus mencermati apa saja sih kekuatannya. S, strength, ya. Kemudian selain kekuatan, pasti kita juga punya kelemahan, gitu, ya. Nah, biasanya kadang kita lemah di SDM tapi kuat di koleksi, gitu ya.
dan kebalik-sebaliknya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian faktor eksternalnya itu faktor luar, ya, faktor luar dari organisasi perpustakaan itu peluang, ya, ada peluang. Ya, peluang itu misalnya teknologi informasi maju, terus kemudian bisa jadi jumlah siswa banyak, terus kemudian penghargaan terhadap siswa, prestasi siswa gitu ya. Nah, ancaman ini adalah threat atau ancaman inilah yang bisa menghambat, ya, menghambat aktivitas, gitu ya. Misalnya ketidakpercayaan terhadap perpustakaan masih rendah, misalnya, ya, orang tua misalnya tidak mau berkontribusi terhadap perpustakaan karena perpustakaan itu apa sih, yang penting anak gue sekolah belajar di kelas, misalnya pandangan seperti itu sebagai sebuah ancaman, ya. Nah, ini nanti dianalisis. Nah, terus kemudian ada beberapa strategi menggabungkan strategi SOS dan O. Gunakan S, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, gitu ya. Misalnya contoh kita punya kekuatan SDM kita nih bagus, IT-nya terampil. Terus kemudian peluangnya banyak aplikasi-aplikasi perpustakaan itu yang berkembang baik. Nah, ini kita bisa padukan nih, SO. Kelemahan strategi WO, menghilangkan W dan memanfaatkan O. Jadi menghilangkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Jadi tadi misalnya ya, kelemahannya SDM-nya lemah misalnya gitu ya. SDM lemah, nah peluangnya ternyata banyak diklat-diklat ya, kayak semacam ini misalnya ya, di perpustakaan. Nah, ini kelemahan. Jadi SDM yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan atau kompetensi tentang perpustakaan, itu bisa melihat peluang banyak diklat yang diselenggarakan, gitu ya. Nah, kemudian strategi SD, ya, strategi SD itu gunakan S, kekuatan untuk menghindarkan ancaman, ya. Terus kemudian strategi WT, gunakan kelemahan, meminimalkan kelemahan untuk menghindarkan ancaman. Kemudian penggabungan atau membuat kegiatan ya bisa digunakan dengan melihat kelemahan, kekuatan, dan juga melihat peluang dan ancaman. Terus kemudian menggabungkan juga nih ya strategi yang digunakan, ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Nah, persoalannya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memetakan kekuatannya sendiri, kekuatannya apa aja tuh di perpustakaan, ya. Terus kemudian juga di samping kekuatan juga bisa memetakan kelemahannya. Kelemahannya apa aja? Supaya ketahuan gitu, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari atau untuk meningkatkan kekuatan, untuk menghilangkan kelemahan. Nah, terus kemudian faktor luar eksternal juga harus Bapak Ibu sekalian bisa cermati apa yang menjadi peluang gitu, ya. Jangan disia-siakan misalnya ada pelatihan yang sifatnya gratis misalnya gitu, padahal SDM kita lemah, tapi kita diam-diam aja gitu ya, nggak mau nih, berusaha keras nih, gunakan peluang ini, ya, daftar, cari informasi segala macam didaftarkan, gitu ya, belajar dengan baik, gitu. Nah, terus kemudian ancaman ST ya, strategi dengan kekuatan untuk menghindarkan ancaman, ya. Ini analisis SWOT. Bapak, saya yakin bahwa ini sering digunakan ya untuk membuat setidaknya bikin rencana strategis di sekolahnya. Nah, ini contoh-contohnya, strength itu SDM, koleksi bahan pustaka, sarana prasarana, pengunjung, pemustaka, lingkungan perpustakaan, mitra kerja, anggaran. Ini selalu kekuatan, tapi juga bisa jadi kelemahan sebetulnya. Anggarannya kecil. Kalau anggaran kuat ya dia kekuatan. Mitra kerja nggak ada, itu kelemahan. Lingkungan perpustakaan buruk misalnya, itu juga. Tapi ini bisa di dua sisi ya. Selain strength dia juga bisa sebagai weakness.
Ya, tapi contoh di sini, nah ini bisa dirubah ke sini ya. Kemudian sumber daya perpustakaan, administrasi manajemen. Kemudian opportunity, ya peluang, perkembangan informasi dan pengetahuan, TIK, perkembangan pendidikan, ya kebijakan pemerintah bidang perpustakaan, persaingan perpustakaan. Ini peluang, ya termasuk dalam peluang karena ada di luar organisasi. Perkembangan informasi dan pengetahuan ya ada di luar organisasi, ada di luar perpustakaan. Threat, ancaman, keterbatasan akses informasi dan komunikasi, kurang sosialisasi, perhatian masyarakat rendah, persepsi yang keliru dan tidak lengkap tentang perpustakaan, tingkat kesibukan kebutuhan. Ya, tingkat kesibukan, kebutuhan juga ini sebagai ancaman. Orang karena kesibukannya maka nggak pernah ngelihat perpustakaan gitu ya, memandang perpustakaan tidak penting. Itu masuk ke dalam ancaman. Nah, ya. Nah, nanti ini baca saja ya. Jadi kalau misalnya pengen punya tim yang seperti apa sih? Ya, Bapak Ibu sebagai manajer, nah yang harus diperhatikan milih-milih orangnya seperti apa, pekerjaan seperti apa. Ya, ada penghambat sukses tim itu gimana? Ya, membangun teamwork seperti apa, maintenance tim itu seperti apa nanti baca nanti sudah ada ini ya di LDK. Kita pelajari saja. Kemudian visi misi manajemen layanan perpustakaan, visi misi ya ini juga dibaca saja karena mohon maaf nanti jam 10 kebetulan ada kegiatan yang harus kami ikuti di kantor. Nanti mungkin ini kita akhiri pukul 10:05 ya. Kan harusnya jam 15 ya. Coba kita selesaikan. Nah ya, ini aspek-aspek perpustakaan nih. Ya, aspek perpustakaan itu diantaranya adalah organisasi. Suatu perpustakaan dapat berdiri dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik apabila memiliki beberapa aspek sebagai modal utama yang diperlukan dalam penyelenggaraannya. Jadi harus ada organisasi, harus ada gedung, ruang perpustakaan, ada perabot dan perlengkapan, ada koleksi, ya. Nah ini nanti bisa dibaca. Nah, terus kemudian harus juga ada tenaga pengelola, gitu ya. Kemudian juga ada layanan pemustakaannya, ada layanan perpustakaannya, ya. Terus kemudian juga harus punya anggaran, ya, dan harus ada sistem. Ya, ini semuanya harus dipenuhi, ya. Kemudian otomasi, ya sekarang sudah zamannya teknologi informasi dan komunikasi, maka otomasi juga penting. Ya, salah satunya otomasi itu adalah OPEC, ya, OPEC. Nah, mungkin Bapak sekalian sudah ada ya kalau OPEC sih ya. Kerjasama perpustakaan, ya, saya menukar informasi, subjek tertentu, kelembagaan, ya, pelaksanaan diklat, penyusunan KIN, katalog induk nasional, penyusunan bibliografi, ya, misalnya bibliografi sekolah juga bisa nanti, ya. Kemudian penelitian pengembangan juga penting, ya seperti tadi saya bilang sistem dari perpustakaan, dilakukan kajian untuk mendapatkan data akurat bagi pengembangan perpustakaan. Jadi penelitian pengembangan itu juga sangat penting supaya kita selalu terupdate, supaya selalu maju gitu ya. Kemudian pelestarian koleksi bahan pustaka, aset yang paling berharga, intensitas pemanfaatan koleksi sangat tinggi dan terus-menerus, maka kemungkinan kerusakan juga sangat besar. Jadi karena dipakai terus gitu ya bahan-bahan atau koleksi itu, maka tingkat kerusakan juga mungkin akan besar. Bahkan kalau sering dipakai, kadang-kadang buku suka sobek gitu ya, maka itu harus ada pelestarian atau perawatan gitu ya, itu harus dilakukan supaya informasi yang ada di dalam koleksi itu bisa termanfaatkan terus oleh pemustaka. Nah, ya, ini anggaran, saya kira dibaca saja nanti. Ini bahan peralatan perpustakaan, ya.
Ini metode perpustakaan, ya di perpustakaan mencakup pengertian yang luas, ada pengadaan, pengolahan bahan pustaka, layanan perpustakaan, ya ini disosialisasikan ketika perpustakaan dan tugas, ya metode perpustakaan. Pengadaan bahan pustaka, masukan partisipasi publik harus dicermati. Jadi ketika melakukan pengadaan jangan melakukan sendiri, tapi untuk melihat kebutuhan semua orang yang ada di sekolah, ya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bagian kurikulum, ada guru, ada peserta didik, ada bagian TU, ada laboran, segala macam, bahkan mungkin security gitu ya. Itu juga harus difasilitasi informasinya. Untuk itu kita harus melakukan kajian kebutuhan yang melibatkan orang-orang tersebut agar kenapa? Semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekolah itu bisa terpenuhi. Ya. Jadi jangan kita ke toko buku, ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya bagus, nggak bisa begitu ya. Tidak tergantung pada selera kita, tapi tergantung pada kebutuhan. Kalau misalnya bahkan ada sesuatu yang kurang bagus, tapi kalau memang itu kebutuhan pustaka, itu harus kita adakan. Sistem layanan, jadi perpustakaan itu ada layanan terbuka, open access, ada tertutup, ada close access, atau gabungan keduanya, itu juga bisa gabungan. Dapat dipinjam, dibawa pulang, atau baca di tempat. Ya, terbuka, open access itu, jadi maksudnya pemustaka bisa langsung mencari buku sendiri, gitu ya. Kalau tertutup, open close access ini biasanya yang referensi ya, buku-buku referensi. Biasanya ini pemustaka itu, peminjam buku, dia dibantu, meminta bantuan oleh seorang pustakawan atau tenaga perpustakaan. Itu close access. Jadi nggak nyari sendiri ya. Kerjasama jaringan perpustakaan, bimbingan pemakai. Nah, bimbingan pemakai kepada perpustakaan tentang cara menelusur dan menggunakan sarana temu kembali informasi baik manual, komputerized, onsite, online. Ya, jadi cara bimbingan pemakai kepada pustaka ini juga sangat penting. Karena kadang-kadang pustaka itu tidak ngerti caranya bagaimana untuk menyampaikan informasi. Nah, kalau mereka sudah pandai dan kita membimbing, ada bimbingan pemakai, maka pekerjaan pustakawan atau pengelola pustaka itu nanti akan terkurangi gitu, akan lebih ringan. Karena kenapa? Mereka bisa mencari sendiri, mereka tahu bagaimana caranya mencari informasi. Makanya ya bimbingan pemakai ini penting juga dilakukan nih ya. Kerjasama jaringan perpustakaan, memperbaiki bersama pelaksanaan perpustakaan, metode dan sistemnya mengikuti perkembangan kemajuan. Ya, jadi kerjasama juga ini harus dilakukan ya untuk menutupi kelemahan masing-masing biasanya pada bidang koleksi. Jadi tidak semua perpustakaan itu 100% kuat seluruh subjek punya ya. Biasanya masing-masing. Nah, kerjasama diperlukan. Motivasi ya, bagaimana memotivasi ya, ini juga harus dilakukan. Bapak sekalian, motivasi pegawai bisa sumber motivasi bisa kita lihat adalah kebutuhan dasar manusia, kompensasi ya, kepemimpinan, pendidikan, pelatihan, prestasi, ini motivasi ya. Jadi sumber motivasi itu supaya orang bisa termotivasi itu banyak ya, dan hal-hal yang harus dipenuhi juga itu. Salah satunya adalah kepemimpinan, Bapak sekalian. Bisa dengan kepemimpinan itu juga bisa memotivasi. Nah, ya. Jadi manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian kebutuhan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu organisasi seperti perpustakaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen strategi di perpustakaan merupakan terobosan baru dalam rangka peningkatan pengelolaan perpustakaan dari berbagai aspek perpustakaan. Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal perpustakaan dan analisa terhadap faktor internal dan eksternal ya. Jadi bagaimana kemampuan memetakan faktor internal ya, faktor kekuatan dan kelemahan serta melihat mencermati faktor eksternal, peluang dan ancaman ini menjadi penting bagi penetapan program dan kegiatan yang efektif, yang tepat sasaran gitu ya. Jadi coba explore
coba cermati dengan optimal supaya semua variabel-variabel, baik variabel internal maupun variabel eksternal itu tergali. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam membuat tujuan, dalam membuat perencanaan, membuat program dan kegiatan, bahkan anggaran, itu juga lebih efektif, lebih sesuai, lebih efisien, gitu ya, dan lebih tepat sasaran. Manajemen strategi memiliki peran yang signifikan dalam membantu perpustakaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan perpustakaan dan jalan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, eksekutif, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan. Ya, jadi manajemen strategis itu punya peran yang sangat strategis, punya peran yang sangat signifikan adalah membantu perpustakaan mencapai tujuan, ya, mencapai apa-apa yang sudah digariskan dalam perencanaan, ya. Terus kemudian manajemen strategis ini juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan stakeholder atau mau kepentingan tentang apa-apa yang akan dilakukan, tentang tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dan bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut kepada pihak lain yang berkepentingan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penutupnya 4 things for success. Ya, jadi 4 hal yang harus ini kata-kata quote dari seorang bijak, ya. Kalau ingin sukses, pertama bekerja, itu pasti. Kemudian jangan lupa berdoa, berpikir, dan yakin. Nah, ya. Ini berpikir di sini ya seperti sekarang nih. Kita sedang berpikir, sedang belajar, dan yakinlah bahwa apa yang dipelajari, apa yang dicermati itu bisa membuat Bapak Ibu sekalian memiliki kompetensi yang baik. Stop wishing, start doing. Jangan hanya berharap, tapi lakukan. Lakukan terus. Jangan minta, tapi lakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, ini adalah penugasan pribadi, ya. Jadi berkenaan dengan beberapa materi yang saya berikan, coba Bapak Ibu sekalian susun manajemen strategis. Pilih salah satu di bawahnya ini, ya. Nanti misalnya sudah punya visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, kebijakan, ya, program, terus kemudian kegiatan, bahkan misalnya penganggarannya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu bisa gitu ya. Pilih salah satu manajemen strategis yang Bapak Ibu sekalian rasanya plek gitu ya. Pilih misal apakah peningkatan kunjungan perpustakaan, ya nanti kan ada programnya, peningkatan kunjungan perpustakaan, programnya apa, kegiatannya apa, gitu ya. Misalnya peningkatan kunjungan perpustakaan, nama programnya program baca di perpustakaan 1 hari 1 jam misalnya. Nah, kegiatannya apa aja tuh? Ya. Kemudian pengembangan peningkatan koleksi. Nah, programnya peningkatan pemanfaatan koleksi. Susun manajemen strategisnya, ya. Peningkatan anggaran perpustakaan. Gimana tuh caranya meningkatkan anggaran perpustakaan? Kemudian peningkatan kualitas SDM perpustakaan. Ya. Nah, kemudian gunakan analisis SWOT. Sebutkan tahapan pelaksanaannya, analisis SWOT-nya seperti apa gitu ya. Misalnya untuk memetakan dulu, terus kemudian buat diagram, ya, terus kemudian mengkombinasikan antara S dengan T, misalnya antara S dengan O, misalnya gitu ya, antara W dengan T, misalnya gitu ya. Sebutkan media yang digunakan, dan lain-lain dianggap mendukung. Ya, yang lain-lain silakan. Kira-kira apa saja sih yang bisa mendukung, gitu ya. Oke. Nah, berpikir besar, melakukan hal besar dimulai dari membaca. Jangan lupa sebagai kepala perpustakaan sekolah yang dekat dengan dunia buku, dunia baca, maka Bapak Ibu sekalian juga harus memperlihatkan kegairahan membaca, gitu ya, kepada para pemustaka. Dengan begitu maka apapun yang akan Bapak Ibu sekalian motivasi kepada orang-orang untuk gemar membaca, kalau Bapak Ibu sekalian sudah
kelihatan gemar membaca, apalagi terus kemudian punya tulisan gitu ya. Ini akan memotivasi pemustaka juga untuk menggunakan perpustakaan dan mendengar kata-kata Bapak Ibu sekalian, agar pemustaka khususnya adalah peserta didik untuk bisa membaca. Gitu. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila karena keterbatasan waktu juga jadi beberapa materi kita tidak bisa kupas secara mendalam, dan Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa dalam diskusi gitu ya, bisa coba saling bertukar pengalaman, memecahkan persoalan-persoalan bersifat teoritis maupun teknis yang dialami dalam kegiatan rutin di perpustakaan. Gitu. Ya, saya kira begitu, dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih saya ucapkan. Semoga di tangan Bapak Ibu sekalian perpustakaan akan lebih maju setelah mengikuti diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 5 ini. Mudah-mudahan, dan saya yakin pasti akan berubah perpustakaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, peserta diklat yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah pertemuan pada pagi hari ini. Pak Agus, ini ada tanya jawab atau bagaimana? Atau sudah selesai? Izin di-unmute Pak Agus. Kita selesaikan saja dulu. Mohon maaf karena ini setelah ini ada ya, atau barangkali satu orang penanya, barangkali kalau misalnya ingin bertanya silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada satu orang penanya yang ingin bertanya. Sudah cukup jelas sepertinya Pak Agus. Iya, oke, baik Bapak sekalian. Nanti lain waktu kalau misal memang ingin bertanya bisa lewat Japri, nggak apa-apa. Bisa Japri ya, Japri ke WA saya. Nah, kita konsultasi tentang perpustakaan, bahkan tentang kediklatan. Silakan saja, gitu ya. Pak, tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kepada Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi sudah memfasilitasi. Baik, terima kasih Pak Agus. Dipersilakan untuk lift terlebih dahulu. Kita berikan aplaus kepada pengajar kita pada pagi hari ini, Bapak Agus, Dr. Agus Supriyana, MU. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Izin lift ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, hanya mengingatkan saja untuk tadi tugas yang ada diberikan oleh Pak Agus untuk segera dikerjakan di LDK ya Bapak Ibu ya. Jadi nantinya untuk seterusnya untuk tutorial online kami membuat linknya hanya satu, hanya link ini saja. Jadi nanti Bapak Ibu langsung masuk ke link ini. Jadi untuk masing-masing mata pelajaran itu linknya cukup satu untuk tutorial online. Jadi tidak usah repot mencari, jadi cukup satu ini aja, nanti kita semuanya akan sama. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi absen, dan kami ingatkan lagi Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa melalui ketua kelas. Nanti akan ketua kelas menyambungkan kepada saya untuk mungkin memfasilitasi Bapak Ibu yang kaitannya dengan tadi ya, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak bisa menyalakan kamera videonya dikarenakan jaringan ya di tempat asalnya. Jadi mungkin itu nanti akan bisa kami bantu kaitannya dengan absensi, karena di sini saya di sini hanya sebagai penyelenggara. Jadi untuk yang evaluasi ada tim evaluasi. Kalau Bapak Ibu tidak menghidupkan kamera mungkin akan mendapat penilaian dari tim evaluasi. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan.